Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, kebetulan kita membahas terkait surat Al-Baqarah ayat 11 sampai dengan 13. Pertama-tama saya melihat di konteks ayat ini ada dua hal yang disebutkan. Di ayat 11 itu terkait dengan perbuatan dan disangkut pautkan dengan kesadaran. Jadi kemudian di ayat 13-nya itu terkait dengan keimanan dan pengetahuan atau ketidaktahuan. Saya melihatnya dua hal ini, orang sadar terkait perbuatan atau tahu atau tidak tahu terkait sifat. Dan saya melihatnya dua hal ini adalah persoalan bagaimana kita bisa menggolongkan sebagai golongan yang munafik. Ada orang menyatakan dia sadar, tetapi sebenarnya dia tanpa dia tidak sadar bahwa dia telah melakukan kerusakan. Kalau di konteks yang lebih sederhana, kesadaran kita barangkali sering menyebutnya sebagai awareness, kesadaran. Di ayat 11, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan. Berarti berbuat kerusakan ini adalah kegiatan. Kalau kegiatan, ketiga orang munafik ini, dia sadar, tetapi dia membantah bahwa saya tidak melakukan kerusakan, tetapi saya melakukan perbaikan. Jadi konteks di ayat 11 ini kalau saya melihatnya adalah terkait dengan perbuatan, kegiatan. Di ayat 13-nya persoalan keteguhan memegang iman. Kemudian dikatakan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada sore hari ini kita membahas surat Al-Baqarah ayat 11, 12 dan 13. Di ayat 11 itu, dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi. Lantas mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi di sini memang ada sedikit semacam kebalikan dari apa yang dikatakan. Jadi katakan bahwa saya telah tapi sesungguhnya mereka itu orang yang mereka tahu mana bahasanya itu ya. Cuman mau sedikit cerita tentang seorang wali ahli ibadah dengan wali ibadah. Jadi wali ahli ibadah ini dialah berbuat suatu perbuatan orang. Dia lakukan, akhirnya dia coba berdoa, minta sama Allah, ya Allah, pertemukanlah aku dengan derajatnya seperti saya. Dia minta sama Allah, minta derajat. Agak tidur itu. Ditanya, ya Allah, kenapa bisa sama dengan orang yang suka tidur? Saya punya ini. Sementara saya puasa, saya sholat tahajud, saya pokoknya sholat. Kok sama? Dulu ini cuma bilang sama dia, bilang apa? Dia cuma bilang, sesungguhnya derajat kita sama. Karena yang membuat derajat kita sama, engkau merasa lebih bagus, engkau merasa lebih suci dari yang lain, sehingga derajat kita sama, lebih bagus. Mungkin ya sama, saya tidak berbuat apa-apa, tapi kerjanya yang satu ini sholat, sudah sholat tidur, bangun lagi, sholat lagi, sudah sholat tidur lagi, seperti itu Pak. Jadi yang satu dia merasa. Jadi saya bagaimana ya, maksudnya kita merasa ya di sini bahasanya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Dia merasa melakukan perbaikan, Pak. Maksudnya
Iya, tapi dia tidak tahu sesungguhnya dialah yang membuat kerusakan. Ada lagi saya cerita sedikit tentang wali pemabuk, Pak. Jadi banyak wali-wali. Jadi wali ini gemar sekali minum, Pak. Dia tahu bahwa minum itu tidak bagus, tapi dia suka minum. Ya, dia suka minum. Iya, dia suka minum. Pernah suatu ketika pada saat dia pulang, dia ketemu dengan tulisan potongan surat Bismillahirrahmanirrahim di jalan. Tiba-tiba dia ambil itu. Terus dia kasih minyak wangi, dia bawa pulang ke rumahnya, dia kasih minyak wangi. Akhirnya dari situ dia dapat ridho dari Allah, dikasih. Akhirnya ada satu syekh, kisah nyata ini Pak. Jadi ada syekh minta datang ke dia. Sesungguhnya kamu termasuk orang yang sudah diridhoi sama Allah SWT. Ini saya tidak yakin karena pemabuk. Sampai 3 kali itu saya dikasih mimpi, 3 kali dikasih mimpi untuk ketemu sama orang untuk sampaikan itu. Pas ketiga kalinya akhirnya dia sampaikan. Tapi ini yang didatangi juga tahu kalau dia bakalan datangi sama orang ini. Dikasih petunjuk. Akhirnya Bisir namanya itu orang, Bisir. Bahasa orang-orang Yahudi kemana, tapi dia orang Islam gitu. dia Muslim, Bisir. Akhirnya tibalah waktu di mana dia harus janjian bertemu sama dengan temannya. Ini yang pemabuk. Dia ketemu dan dia harus melalui sungai Tigris pada saat itu. Dia sudah rindu sama temannya. Ketemulah dia. Tapi dia tidak sadar pada saat di jalan, temannya ini sudah jalan di atas air, Pak. Yang pemabuk ini jalan di atas air. Tapi temannya sudah hiraukan karena sudah ini. Pas pulang saja, temannya cuma bilang. Pas pulang dia jalan lagi, lewati sungai Tigris di atas air jalan. Teman cuma, Bisir, doakan saya ya. Oh iya. Karena memang orang-orang yang seperti itu memang doanya karena kan tidak ada hijab, tidak ada halangan, akhirnya cepat dikabulkan. Jadi kita bisa lihat di sini Pak, maksudnya bagaimana ya? Pemabuk seperti itu saja itu bisa mendapatkan ridho dengan jalan itu dengan mengambil potongan Bismillahirrahmanirrahim di jalan. Terus yang satu lagi, wali yang satu yang cerita yang pertama tadi, seorang wali ahli ibadah itu ternyata ketika dia merasa suci, ternyata dia jauh dari kesucian itu, Pak. Ketika dia merasa suci, jadi ini takutnya kita di situ. Jadi ada semacam ria di situ nantinya. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hal-hal kebiasaan kita, pengetahuan kita, pengalaman sehari-hari terkait sadar dan tahu ini. Kadang-kadang kita tanpa sadar juga menggunakan kalimat-kalimat atau apakah namanya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya lomba kader sadar hukum. Kenapa bukan lomba kader tahu hukum? Karena bisa saja persoalan pengetahuan ini, knowledge ini, itu dalam artian kalau karung itu sudah terisi penuh, pengetahuannya sudah penuh, tetapi apa kesadarannya juga penuh, atau kesadarannya terhadap pengetahuannya itu apakah sama dengan kadarnya pengetahuannya itu sekarung, atau malah kesadarannya itu hanya setengah atau di bawahnya. Kenapa ada lomba sadar hukum, bukan tahu hukum? Karena ya saya menangkapnya kalau pengetahuannya dia tidak sadari,
dia susah untuk mengaplikasikannya. Dia tidak sadar bahwa dia punya potensi, terkait pengetahuan terhadap hukum, tetapi dia tidak sadar bagaimana menggunakannya. Misalnya saja, sekarang ini kan yang banyak fenomena terjadi, apakah orang yang melakukan korupsi itu tahu hukum atau tidak? Dia tahu hukum. Iya, malah bisa saja yang terbaru Wamenkumham. Itu profesor. Itu Wamenkumham, Harris itu. Apakah pertanyaannya, apakah dia tahu hukum? Pasti kita menganggapnya lebih dari pengetahuan yang biasa. Bahkan sudah level S3, sudah level tertinggi di pendidikan. Tetapi yang jadi pertanyaan terkait kesadarannya terhadap hukum. Jadi bisa saja meter pengetahuan berbanding terbalik dengan meter kesadaran terhadap pengetahuan itu. Saya rasa itu saja tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.